Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuka konten dengan judul Blind Spot titik rabun Light Spot Doktrin Oneness. Jadi saya akan mencoba mengupas beberapa ayat yang menjadi perspektif orang yang memiliki corak doktrin Oneness. Jadi perspektif doktrin Oneness itu kita bisa kategorikan dalam 3 kategori. Kategori perspektif ya, sudut pandang. Yaitu yang pertama adalah bagaimana mereka itu memiliki titik blind spot. Jadi titik blind spot itu mereka benar-benar buta. Jadi kalau mereka mencoba mentafsir ayat itu, mereka tuh gabrul gitu. Gabrul, ngomong kemana-mana nggak jelas gitu. Ya. Jadi benar-benar kayak orang itu ngomyang gitu. Wis pokoknya gabrul begitu. Nah, itulah titik blind spot dari doktrin Oneness. Nah, titik blind spot doktrin Oneness itu kita baca ya di dalam Ibrani 9 ayat 14. Ya, kita baca. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, di sini nampak rohnya tuh roh besar. Ya, jadi roh yang besar mempersembahkan dirinya. Dirinya di sini itu siapa? Tuhan Yesus. Betapa lebih darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri Tuhan Yesus sendiri kepada Allah Bapa sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, ini titik blind spot dari orang bercorak doktrin Oneness. Kenapa kok ini merupakan titik blind spot? Ya, karena di sini ada roh, lalu di situ nyanya Tuhan Yesus, lalu dipersembahkan pada Allah. Nah, roh yang di sini ini siapa? Roh yang bagaimana gitu? Jadi kalau corak doktrin Oneness itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa itu adalah satu pribadi, ya, satu pribadi dengan modalismenya masing-masing. Itu nampak sekali bahwa Allah ini memang sedang kayak itu, kayak apa ya? Kayak bermain sandiwara begitu. Ini Allah Rayo, Allah yang roh ya, berperan membawa tubuhnya Tuhan Yesus. Lalu pura-pura diterima sebagai persembahan. Oh iya tak terima begitu. Panjenengan ingat kalau waktu masih kecil dulu main apa namanya raja-rajaan. Ya, main raja-rajaan begitu kan. Ada permaisurinya, ada raja-rajaan, ada hulu balang ya. Kemudian membawa upetinan begitu kan. Upetinya aja dari kelereng begitu. Nah, ini kekurangan personel dulu ya, kekurangan personel untuk main raja-rajaan begitu. Lalu kemudian ini si Udin ini setelah jadi raja, lalu tiba-tiba dia turun bawa kelereng. Ini sang raja, saya persembahkan kelereng ini buat panjenengan. Lalu setelah pura-pura memberikan kelereng itu, si Udin naik tahta lagi. Oh iya, aku terima persembahan kelereng itu. Nah, seperti itulah ayat Ibrani 9 ayat 14 bagi doktrin Oneness. Makanya doktrin Oneness kalau menjelaskan atau mentafsir Ibrani 9 ayat 14 itu gabrul, gabrul kemana-mana. Wah, bla 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 bla, manusia, kita tidak bisa melihat manusia tuh seperti Allah. Rohnya di sini adalah roh yang tak terbatas, rohnya maha kuasa. Gabrul pokoknya.
sampai kemana-mana. Jadi kayak orang nggak punya nggak punya pikiran yang mandiri begitu. Ya kayak mesin robot yang kita play begitu terus ngomong begitu. Omongannya nggak ada hubungannya dengan Ibrani 9 ayat 14. Karena apa? Karena itu Ibrani 9 ayat 14 merupakan titik blind spot. Titik blind spot doktrin oneness. Kalau orang yang bercorak doktrin oneness ingin menjelaskan Ibrani 9 ayat 14, dia harus bongkar mesin, turun mesin. Jadi tatanan konstruksi teologinya itu harus dibongkar. Jadi mesin Innovanya itu harus dibongkar. Ya, supaya bisa diganti mesin Isuzu Panther-nya. Nah, jadi Innova ini diganti menjadi Isuzu Panther, harus dibongkar, harus turun mesin. Loh kok bisa begitu? Karena ini merupakan titik blind spot. Nggak bisa diapa-apain. Orang Yohanes nggak bisa ngapa-ngapain ini ayat Ibrani 9 ayat 14. Nggak bisa lari kemana-mana. Karena merupakan titik blind spot. Titik buta. Ya, titik di mana dia benar-benar nggak bisa mentafsirkan ini. Kalau mereka berani mentafsirkan pun ya gabrul begitu. Was ngomong kemana-mana nggak jelas itu. Ngomong kemana-mana nggak jelas. Nah, panjenengan yang yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk memilih satu di antara 4 corak Trinitas, ya. Kalau panjenengan saat ini memang sedang cenderung untuk memilih doktrin oneness, ya panjenengan pertimbangkan salah satu ini. Salah satu ayat ini yaitu di dalam Ibrani 9 ayat 14. Ya, ini merupakan titik blind spot. Orang oneness nggak bisa mentafsir ini dengan tepat. Kalau mereka memaksakan diri untuk mentafsir ayat ini, gabrul. Yaitu seperti yang tadi saya bilang itu. Udin main raja-rajaan, kekurangan personel. Dia membawa upeti kepada Udin, ya dirinya sendiri yang membawa upeti itu. Ya seperti itu memang. Ya kok bisa begitu? Ya itu salah sendiri panjenengan memilih doktrin oneness. Doktrin oneness atau modalistik itu memang semuanya tuh berperan sebagai monarki dan wayang-wayangnya. Ya itu memang seperti sandiwara semua. Nah, memang seperti itu, resiko doktrin oneness itu seperti itu. Nah, makanya doktrin oneness itu untuk ayat-ayat yang bersifat triadik, ya, mereka bilang begitu, ya. Ayat-ayat yang bersifat triadik atau bersifat lapis 3 begitu, ya. Itu bingung mereka menjelaskannya. Karena itu merupakan titik blind spot, titik buta. Ya, dimana orang oneness walaupun dia tuh seorang doktor teologi pun itu akan kelimpungan untuk menjelaskan titik blind spot itu. Ya, titik blind spot doktrin oneness, ingat ya, Ibrani 9 ayat 14 yang tadi saya sebutkan. Lalu kembali lagi kita menuju ke titik rabun. Jadi titik rabun itu begini. Mereka tuh bisa mentafsirkan ayat itu, menerjemahkan ayat itu, tapi mulai istilahnya tuh mencoba lari ke terjemahan aslinya, terus lari ke bahasa Yunani aslinya gitu. Jadi mereka tetap bisa mentafsirkan itu, tapi semacam kayak di gocek kiri, gocek kanan begitu. Kayak kita main bola itu gocek kiri, gocek kanan gitu. Ya, mereka lari ke tafsiran bahasa aslinya, lihat bahasa aslinya begitu. Mudeng ya. Jadi mereka tetap bisa mentafsir itu dengan baik, tapi mereka harus goyang kiri, goyang kanan, harus gocek kiri, gocek kanan begitu. Nah, itu adalah titik rabun. Jadi titik rabun itu titik samar-samar, di mana mereka yang berpaham doktrin oneness ini memiliki perspektif yang mereka mencoba menafsirkan ayat itu, tapi agak kesulitan tafsir itu untuk berpihak kepada doktrin oneness. Karena agak kesulitan itulah mereka bisa gocek kiri, gocek kanan gitu.
Nah, itu salah satunya itu di dalam Matius 24 ayat 36 ya, saya bacakan. Tetapi tentang hari dan saat itu, yaitu hari kiamat, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi di sini anak Allah itu tidak tahu hari kiamat. Ya, hanya Allah Bapa yang tahu hari kiamat. Tapi mereka bisa mencoba menggocek kiri, gocek kanan gitu. Ayat Matius 24 ayat 36. Dengan alasan itu karena ketidaktahunya ketika menjadi daging gitu. Karena Allah Bapa itu menjadi daging, pengetahuannya terbatas. Nanti ketika anak Allah itu menjadi roh kembali, satu hakikat dengan Bapa, pengetahuannya itu kembali lagi ada. Ya seperti yuyu gitu. Ketika ada di bawah, gitu, dia nggak tahu. Lalu ditarik lagi ke atas, dia tahu. Nah ini titik rabun. Nah titik rabun tuh begini, jadi tetap bisa mereka tuh mentafsirkannya, ya, tapi gagal untuk meyakinkan mereka yang bertentangan dengan doktrin Yohanes. Sulit bro. Jadi mereka yang tidak pro doktrin Yohanes itu ya sudah. Tapi untuk mereka yang sudah mengambil keputusan doktrin Yohanes ya terpukau dengan penjelasan itu. Gitu. Oh iya, wah doktrin Yohanes ternyata tetap bisa menjelaskan ayat ini gitu. Nah, berbeda dengan Ibrani 9 ayat 14, sudah nggak bisa itu. Ibrani 9 ayat 14 sudah bisa. Sekalipun doktor teologi itu nggak bisa. Sekalipun dokter teologi yang bercorak doktrin Yohanes menjelaskan Ibrani 9 ayat 14 nggak bisa. Ya jatuhnya ya dia harus jujur bahwa doktrin Yohanes itu memang adalah semuanya sandiwara. Begitu. Dan mereka nggak mungkin berani menjelaskan seperti itu di dalam Ibrani 9 ayat 14. Ya, jadi persembahan darah Yesus itu hanya sandiwara belaka. Kan mereka nggak berani seperti itu. Makanya itu ada titik blind spot, titik buta, di mana para teolog doktrin Yohanes tidak bisa mentafsirkannya, tidak bisa menjelaskannya. Ya, benar-benar blind spot. Ya, mereka yang nekat pasti gabrul. Pasti gabrul. Wong itu titik blind spot kok. Ya nggak bisa. Mereka nggak bisa lari kemana-mana. Nah, sedangkan ya titik rabun itu adalah di dalam Matius 24 ayat 36. Itu yang tadi saya bilang itu. Jadi untuk mereka yang tidak pro doktrin Yohanes itu ya tidak mungkin percaya dengan penjelasan seperti itu. Yang model goyang kiri, goyang kanan, gocek kiri, gocek kanan. Ya susah. Ya karena memang apa yang diterjemahkan di Alkitab itu memang anak Allah tidak tahu kapan hari kiamat. Allah Bapa tahu hari kiamat. Ya, mereka harus lari ke bahasa aslinya untuk supaya mengubah itu. Nah itu makanya disebut titik rabun. Itu perspektif dari orang yang percorak doktrin Yohanes menjadi titik rabun. Mudeng ya. Jadi itu kita tadi sudah bahas titik blind spot dan titik rabun. Lalu yang ketiga adalah titik light spot. Titik light spot itu apa? Titik terang. Nah, titik terang atau titik light spot ini itu bisa meyakinkan mereka yang di luar doktrin Yohanes untuk percaya doktrin Yohanes. Nah, jadi ini adalah bagaimana ayat-ayat itu ditafsirkan yang membuat doktrin Yohanes ini berkibar. Nah itu titik light spot. Nah itu titik light spotnya panjenengan sudah hafal. Ulangan 6 ayat 4 ya kan. Ulangan 6 ayat 4 itu andalan mereka itu ya. Nah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita Esa. Ya, Ulangan 6 ayat 4 itu merupakan titik light spot dari orang yang bercorak doktrin Yohanes. Jadi titik light spot ini para teolog doktrin Yohanes ini memiliki kemampuan ya untuk mengibarkan doktrin Yohanes, mempengaruhi orang yang di luar doktrin Yohanes untuk percaya kepada doktrin Yohanes. Ya, mereka akan mengatakan bahwa oh dengar ya, Tuhan Allah kita itu Esa.
Tuhan Yesus Kristus itu Esa. Begitu. Allah Bapa itu ya Tuhan Yesus itu sendiri. Begitu. Apa buktinya? Buktinya di dalam Ulangan 6 ayat 4. Nah, kembali kepada panjenengan. Panjenengan mau terpengaruh yang mana? Ini ada titik blind spot, ini ada titik rabun, ini ada titik light spot. Nah, panjenengan tinggal pilih. Ya, mene tekel ufarsin. Nah, didapati timbangan neracanya terlalu ringan. Yang ringan yang di mana? Yang berat ya di mana? Saya pasrahkan sama panjenengan. Nah, kenapa kok saya harus menjelaskan ya? Menjelaskan tentang titik blind spot, titik rabun, dan titik light spot gitu ya. Supaya panjenengan mengerti. Ya, mereka para teolog Wanes itu akan geraknya kemana tuh panjenengan akan tahu. Loh kok bisa begitu? Karena titik light spotnya itu adalah Ulangan 6 ayat 4, larinya selalu ke perjanjian lama. Begitu. Ya memang begitu, basisnya perjanjian lama. Jadi Yahweh itu diganti kepada Yesus. Yahweh dilukir menjadi Yesus. Gitu. Tapi untuk ayat-ayat triadik yang ada di perjanjian baru, wah itu menjadi blind spot bagi mereka. Mereka kesulitan. Nah, jadi semuanya tergantung panjenengan. Mau bagaimana terhadap doktrin Wanes ini. Ya, jadi ada titik blind spot, titik rabun, sama titik light spotnya. Nah, kalau panjenengan tanya Pak Jody, kalau Pak Jody sendiri bagaimana? Loh, saya kan doktrinnya triteos, subordinat. Ya kan? Itu ada di bahasan kemudian. Tidak hari ini. Hari ini saya sedang membahas doktrin Wanes. Mudeng ya? Mudeng ya? Jadi doktrin Wanes itu seperti itu. Mereka memiliki titik blind spot, titik rabun, dan titik light spot. Lalu sebaiknya bagaimana? Kalau panjenengan sudah mengetahui demikian, yaitu saya kembalikan kepada panjenengan. Kepada panjenengan untuk meyakini satu di antara 4 corak Trinitas ini. Nah, itu kan pilihan kembali ke panjenengan. Hal-hal semacam ini itu kan sesuai dengan apa yang kalian cocok. Kita para teolog-teolog yang di luar itu tidak bisa memaksa. Sudah tidak zaman dan eranya lagi pemaksaan seperti itu. Ya, makanya panjenengan lihat konten-konten saya ini, ya. Konten-konten saya itu cenderung memberikan panjenengan kebebasan berpikir. Ya, kebebasan berpikir secara merdeka untuk mengambil keputusan. Ya, tentu saja saya tuh ya senang ya kalau panjenengan itu memilih doktrin triteos subordinat. Ya, itu pasti senang ya kan. Tapi kan di balik itu penjelasan-penjelasan saya yang saya berikan kepada panjenengan itu untuk membuka pikiran panjenengan. Ya, terhadap pilihan-pilihan yang ada, risiko doktrin yang ada blind spot doktrin yang ada, itu panjenengan tuh bisa memahaminya. Udah, pokoknya doktrin Wanes itu untuk ayat-ayat yang triadik itu udah nggak bisa. Udah nungsep dah. Ibrani 9:14 tuh nungsep. Ya memang ada ayat-ayat yang lain juga, tapi salah satunya di dalam Ibrani 9:14 ini. Benar-benar nungsep. Iya. Nah, mereka harus menjelaskan bagaimana. Ada roh, ada Tuhan Yesus, ada Allah. Rohnya itu rohnya siapa? Tuhan Yesus itu bagaimana? Allah itu bagaimana? Ya, kalau mereka harus menjelaskan Ibrani 9:14 ya, itu ya harus menjelaskan bahwa ada sandiwara yang dilakukan oleh Allah, Tuhan Yesus, dan Roh. Ya mau nggak mau ya mereka harus ke arah itu, sandiwara itu. Ya, kalau mereka mengaku bahwa ada sandiwara di antara triadik ini, ya blunder. Ya doktrin mereka nungsep. Ya makanya
ketika mereka menjelaskan Ibrani 9 ayat 14 itu biasanya gabrul. Gabrul kemana-mana dah. Wah, baca Yesaya, baca Kejadian, baca Wahyu, wes nggak tahu lah gitu. Untung ya, mereka gabrul gitu. Ya nggak apa-apa itu karena mereka sudah memilih corak doktrin Yohanes. Mereka menemukan kesialan di situ. Mereka menemukan titik apes di situ. Mereka tidak bisa menjelaskan atau mentafsir dengan baik titik blind spot. Nah dari sini kan panjenengan ngerti kan? Oh ternyata memang corak Trinitas itu sulit. Sulit. Sulit bro ya. Untuk mengambil keputusan satu di antara 4 corak Trinitas memang sulit. Makanya saya lihat beberapa teman saya itu menjauhi dari topik ini. Nggak tahan mereka. Wah, otak mereka bisa jebret kalau mikir terus tentang 4 corak doktrin Trinitas. Nggak kuat. Berasap. Ya, otaknya berasap. Ya karena apa ya? Karena serba salah. Memilih ini kejedot di sini, memilih itu kejedot di sini, memilih itu kejedot di sini gitu. Ya, memilih Yohanes kejedot di sana, memilih homoousios kejedot di sini, memilih homoiousios kejedot di sana, memilih heterosios kejedot di sini. Ya, jadi kalian tuh harus menjadi seorang teolog untuk memilih satu di antara 4 corak. Ya. Kalau nggak mudeng tentang resiko doktrin, nggak mudeng tentang pembobotan, nggak mudeng tentang titik blind spot, ya sudah. Ya sudah. Panjenengan cuma jadi korban brainwash dari para teolog yang akan memanfaatkan kebodohan panjenengan. Ya, korban brainwash. Udah pasti itu. Udah pasti. Panjenengan akan menjadi bodoh secara rohani dan dijadikan korban brainwash. Nah, kalian nggak akan bisa menjadi orang teolog yang memiliki pikiran mandiri. Ya benar, nggak bisa, Loh karena yang namanya satu di antara 4 corak Trinitas ini, itu para teolog itu benar-benar harus lihai, ya, harus lihai dalam membuat tatanan teologi. Gitu. Oh, kalau enggak kejedot ya. Iya kejedot. Nah seperti panjenengan ini di dalam salah satu perspektif blind spotnya doktrin Yohanes. Coba panjenengan jelaskan Ibrani 9 ayat 14. Ya. Iya nggak bisa panjenengan penjelaskan itu. Pasti gabrul. Ya kan asal bunyi. Ya karena memang sudah merupakan titik blind spotnya corak doktrin Yohanes. Ibrani 9 ayat 14. Kalau panjenengan mau menerjemahkan itu ya tetap larinya itu ya seperti yang tadi saya bilang, sandiwara. Ngerti ya? Ya, jadi kalian harus mencoba memahami bahwa dalam perspektif doktrin Yohanes itu ada titik blind spot, titik rabun, dan titik light spotnya. Wah, kalau titik light spotnya orang-orang Yohanes seneng. Iya. Makanya mereka kan sering memakai perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu jarang ada ayat-ayat triadik. Ya selalu keesaan Yahweh. Gitu. Ya larinya pasti ke sana. Ya ditanya Ibrani 9 ayat 14 pun ya larinya ke sana, ke perjanjian lama. Begitu. Nah, udah ciri khas itu doktrin Yohanes ya seperti itu. Ya. Karena keesaan Allah itu banyak bertebaran di perjanjian lama. Tapi untuk ayat-ayat yang sifatnya triadik, ya, triadik itu 3 lapis ya. Baik ada roh, baik ada Allah Bapa, baik ada anak Allah itu langsung di dalam satu frase ayat itu muncul berbarengan begitu. Ya, mumet mereka, wis mumet, nggak bisa mereka menjelaskan seperti itu. Itu memang sudah merupakan titik blind spot doktrin Yohanes. Ya.
Ini cukup singkat ya saya jelaskan tentang ini karena memang sebetulnya nggak terlalu panjang ya, karena ini merupakan sebuah sudut pandang bagi mereka yang bercorak doktrin oneness. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi tambahan pertimbangan bagi kalian ketika memilih satu di antara 4 corak doktrin Trinitas. Gitu aja sedulur ya. Saya akhiri pertemuan ini. Singkat, padat, tapi bisa menjelaskan apa yang menjadi kegalauan panjenengan. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.